Vero, ayo bangun. Ella menggoyang bahu Vero yang masih tidur lelap di atas tempat tidur. Bunda. Vero mengusap matanya yang masih tertutup rapat. Bibir merahnya yang mungil mencebik ke bawah begitu matanya terbuka dan bertemu dengan kondisi gelap di luar jendela. Bunda. Masih gelap. Tidak apa-apa, sayang. Ella membelai pipi Vero, lalu menggendong tubuh ringannya untuk dibawa ke dalam bathtub yang berisi air hangat. Bunda. Pelan-pelan. Rintih Vero karena Ella memandikannya dengan begitu tergesa-gesa. Ella melakukan semua ini agar Ella tidak bertemu dengan Roy. Ella takut bertemu dengan pria itu lagi. Ella mengetahui kebiasaan tuannya yang selalu bangun di atas pukul 7. Tuannya? Tidak. Ella menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Ella bukan lagi pembantu. Ingat itu. Ingat. Ella kemudian menarik wajah sedih Vero, lalu mencium bibir merahnya yang mungil. Maaf, sayang. Vero mengangguk kecil, lalu ikut melingkarkan kedua tangannya yang pendek ke leher Ella. Bunda lagi sedih, ya? Ella tertegun mendengar pertanyaan Vero. Apa wajahnya sebegitu menyedihkan sampai putra kecilnya yang polos mengatakan hal itu? Kenapa kamu tanya begitu, sayang? Ella mencoba menghindari pertanyaan Vero dengan suara yang ia buat setenang mungkin. Tadi malam Vero dengar Bunda nangis, Vero berkata polos. Selama ada Vero, Bunda tidak akan sedih, sayang. Ella membelai wajah pangeran kecilnya dengan kasih sayang seorang ibu. Vero sayang Bunda. Vero mencium pipi Ella dengan mata berbinar, menggemaskan. Bunda juga sayang sama Vero. Balas Ella tulus, sekarang Vero siap-siap berangkat ke sekolah ya. Senyum Vero tiba-tiba pudar begitu Ella menggendong dan membawanya kembali ke dalam kamar. Kesedihannya kian merambat ketika Ella membantu Vero memakai seragam sekolahnya. Kenapa Vero sedih? Tangan Ella terhenti di kancing seragam bagian atas milik Vero. Vero sakit Bunda. Vero sakit. Ella otomatis menyentuh kening Vero. Namun Ella tidak menemukan keanehan di suhu badan sang putra. Vero menundukkan kepala, Vero nggak mau sekolah. Vero mau di rumah, sama Bunda. Kenapa Vero tidak mau sekolah? Ella menangkup wajah kecil Vero. Hatinya hancur melihat dua buah mata bening yang tengah ditatap langsung olehnya tiba-tiba menitikkan air mata. Nggak ada yang mau temenan sama Vero. Mereka, jijik sama Vero, Bunda. Ella tidak sanggup melihat kesedihan di mata lugu Vero. Dipeluknya tubuh rapuh Vero dengan erat seolah takut terlepas. Mereka hanya tidak tahu bahwa Vero itu spesial. Ella mencoba membangun semangat Vero namun tidak memberikan efek apapun pada Vero. Ella mencoba berpikir keras dan akhirnya sebuah ide terlintas di dalam kepalanya. Khusus hari ini, Vero boleh tidak sekolah tapi sebagai gantinya Vero belajar di rumah sama Bunda, bagaimana? Vero memeluk tubuh Ella dengan semangat di dada, selama ada Bunda, Vero mau. Ella membalas pelukan Vero sambil menciumi puncak kepalanya yang harum, kalau begitu kita sarapan di ruang makan. Vero mengangguk dan tanpa disuruh untuk kedua kalinya Vero turun dari atas tempat tidur, lalu menarik-narik tangan Ella. Ella menggelengkan kepala melihat kepolosan Vero. Ella bersyukur Tuhan memberikan anugerah itu kepadanya. Vero kembali mengangguk patuh dan melanjutkan belajar menggambarnya dengan patuh. Tapi sikap lain ditunjukkan oleh Ella yang dalam seharian ini duduk dengan gelisah. Ella takut keluar dari persembunyiannya. Bahkan beberapa ketukan dan bunyi bel di pintu tidak dipedulikan olehnya. Pasti itu dari Tuan Roy. Tuan Roy? Ella buru-buru menggelengkan kepala. Cukup Ella? Kamu bukan lagi pembantu. Kamu sudah bebas dan hidup bahagia bersama putra kecilmu, Vero. Ella menyemangati diri sendiri.
Pikiran Ella terus melayang sampai bunyi bel kembali datang dan membuat kenyamanannya kembali terguncang. Ting tong! Ting tong! Bunda! Belnya bunyi lagi. Vero mengangkat tangannya ke arah pintu. Ella menelan ludah yang bersemayam lama di mulut. Apa mereka harus pindah dari apartemen ini? Biar Velo yang bukain, Bunda. Vero menjatuhkan pensil warnanya dan berlari ke arah pintu. Jangan, Vero. Ella menahan lengan pendek Vero. Vero kembali ke kamar. Jangan keluar sebelum Bunda suruh, mengerti? Vero mengerjapkan matanya berkali-kali dalam usaha untuk memahami perintah Ella. Iya, Bunda. Bagus, sekarang masuk. Ella mencium pipi tembem Vero, dan dibalas serupa oleh Vero dengan mencium pipi Ella. Ella tersenyum melihat kepatuhan Vero. Kaki kecil pendeknya berlari ke arah meja tamu. Lalu dengan langkah tergopoh gemas, Vero masuk ke dalam kamar. Ella menarik nafas dalam-dalam dengan jantung berdebar. Saat ia berjinjit dan mengintip dari lubang kecil pada pintu, nafasnya kembali lega saat ia tahu bahwa sosok yang tengah membunyikan bel adalah pria yang telah membantu finansialnya selama ini. Untuk apa kamu kesini? Ella membuka pintu dengan setengah hati. Keningnya sedikit terlipat melihat penampilan rapi Abraham. Setelan jas mahal dan sepatu dengan merek ternama yang Ella ketahui harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Di belakang Abraham berdiri seorang wanita paruh baya yang cukup cantik. Tanpa meminta izin dari Ella, Abraham melenggang masuk sembari membawa sebuah kotak berukuran cukup besar di tangan. Lalu diikuti oleh wanita cantik di belakangnya. Aku ingin kamu siap-siap, Ella. Malam ini aku mengundang seluruh penghuni apartemen untuk mengikuti launching dibukanya grand apartemen ini. Abraham membuka kotak warna hitam dan menyerahkan isi kotaknya kepada Ella.